Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan segmen Bincang Bola kali ini, mari kita bahas pertandingan yang telah usai ACL 2 tadi malam antara Persib Bandung versus LCS. Di sini Persib memang kalah tipis 3-2 atas LCS. Tetapi di sini Persib masih mempunyai asa untuk bisa lolos ke 16 besar ACL 2. Karena di sini kita cukup diuntungkan karena memang Bangkok United ini imbang melawan Selangor FC. Tetapi kita tidak butuh itu untuk mengevaluasi prestasi atau kinerja kita pada pertandingan tadi malam. Sesuai prediksi para peneliti atau para pandit, pertandingan tadi malam itu berangsur sulit bagi kedua tim. Di sini memang harus diakui permainan dan build up dan juga sisi pertahanan dari LCS ini sendiri lebih rapi dibandingkan Persib Bandung. Persib Bandung ini pada pertandingan tadi malam itu terlihat berbeda dan sangat sulit untuk melakukan build up dan juga pertahanannya itu sangat mudah untuk ditembus oleh striker-striker LCS. Di sini memang Persib Bandung sering juga bisa menusuk ke pertahanan LCS ini, tapi itu dalam awal umpan itu dengan long ball langsung menuju ke depan melakukan umpan ke tengah dan juga langsung bisa mengarah ke gawang dari LCS Lion City Sailor ini sendiri. Itu di babak pertama. Dan gol pertama bagi LCS karena memang Persib Bandung kan ini tertinggal lebih dahulu, itu juga kelengahan dari back Persib Bandung. Umpan long ball langsung menuju ke striker. Striker adu sprint dengan back Persib Bandung dan back Persib Bandung itu kalah sprint dan Teja Paku Alam akhirnya maju ke depan toh dan disontek striker LCS dan akhirnya Teja Paku Alam tidak bisa menjangkau dan akhirnya mendapatkan gol yang pertama bagi LCS. Di sini itu juga harus dibuat evaluasi ya, dibuat evaluasi yang cukup penting bagi Persib Bandung dari sisi pertahanannya ini karena tidak jarang pula pertahanannya ini sering diobrak-abrik sama LCS tadi malam itu. Dan yang gol yang cukup diapresiasi yaitu gol dari Andre Jung. Karena gol dari Andre Jung ini itu dari build up yang cukup masif dari Beckham Putra diumpan ke Tom Hai. Tom Hai memberikan umpan berkelasnya di depan gawang dan akhirnya disundul oleh Andre Jung. Dan untuk sementara itu Persib Bandung unggul 2-1 atas LCS. Tetapi tidak berselang lama sang kapten dari LCS ini mampu menyamakan keadaan, menyamakan gol menjadi 2-2 dan itu pun dari build up serangan yang rapi pula dari LCS ini sendiri dan akhirnya bisa membobol yang kedua kali gawang dari Teja Paku Alam. Yang gol kedua ini memang sulit sih kalau semisal di save atau ditepis oleh Teja Paku Alam karena itu first touch dari sang kapten itu diumpan dari sisi kiri pertahanan Persib Bandung ke
depan gawang Teja Pakualam langsung di false touch tuh sama sang kapten LCS. Teja Pakualam akhirnya tidak bisa membendung tendangan tersebut. Dan ini gol yang ketiga pula. Itu juga hampir mirip dengan gol yang pertama. Berawal dari counter attack, dan Lopez ini bisa sprint juga mengalahkan back dari Persib Bandung dan akhirnya menyontek tuh, dan akhirnya menjadikan gol yang ketiga. Di sini yang perlu menjadi catatan penting yaitu terkait pertahanannya, terkait mungkin opsi strateginya, tidak hanya long ball saja. Kalau semisal kita menghadapi klub yang serupa dengan LCS ini, kita harus mempunyai opsi yang lain untuk menjadi counter attack strategi klub tersebut. Nah, seperti itu. Sebenarnya Coach Boyanodak ini sudah melakukan sejumlah pergantian untuk merombak strategi dari Persib Bandung ini sendiri, termasuk memasukkan Barba, tetapi Barba itu masuk di menit-menit akhir ya, dan akhirnya tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan pula. Tetapi walaupun begitu, kita Persib Bandung masih memuncaki klasemen ACL 2 dengan skor 10. Tetapi di sini kita diikuti oleh Bangkok United juga meraih poin 10, dan LCS poin 7, dan juga ya paling bawah itu Selangor FC. Kita masih memiliki asa. Satu pertandingan lagi melawan Bangkok United itu wajib menang 3 poin untuk kita lolos ke 16 besar ACL 2 dan mencetak sejarah klub pertama Indonesia yang masuk ke 16 besar ACL. Itu sungguh luar biasa sekali. Jadi kita harus menyatukan visi misi kita untuk mendukung Persib Bandung ini supaya masih bisa survive, supaya masih bisa berbicara banyak di ACL 2 ini. Asanya masih terlihat, pintunya juga masih terbuka lebar. Tetap kita harus semangat. Dari kekalahan ini, jangan membuat para kebotoh pesimis, jangan membuat para pemain vibe-nya menjadi negatif, tetapi menjadikan ini evaluasi yang cukup berharga untuk next laga. Itu yang terpenting, dan meramu strategi yang baru untuk paling tidak menjadi opsi strategi counter attack yang mungkin klub yang menerapkan strategi yang sama seperti LCS ini sendiri. Oke, mungkin cukup itu evaluasi yang ingin saya sampaikan di segmen Bincang Bola kali ini. Kalau semisal para bobotoh melihat ini sampai di menit ini, kalian tolong coba berikan statement kalian terkait pertandingan tadi malam. Apa yang kurang, apa yang harus dievaluasi, dan apa yang harus dirombak. Itu bisa kalian tulis statement kalian di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan bantu channel ini mendapatkan 10.000 subscriber supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten Bintang Bola tentunya di segmen channel ini di next pembahasan. Nah, seperti itu. Oke, bobotoh, tetap semangat, asa masih terlihat lebar, asa masih terbuka lebar. Kalian tetap harus semangat dan tetap mendukung Persib Bandung. Oke, bobotoh, salam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.